Halo Sobat Spasial, selamat datang kembali di channel Jejak Spasial. Pernahkah kalian merasa kewalahan saat harus memetakan ratusan atau bahkan ribuan jurnal untuk tinjauan pustaka? Atau mungkin kalian ingin tahu siapa pakar paling berpengaruh dan kemana arah tren penelitian di bidang kalian saat ini? Nah, di video kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah alat yang powerful bernama Bibliometrix. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial teknis instalasinya, mari kita pahami sepintas apa itu bibliometrik dan mengapa alat ini wajib dikuasai untuk kita yang bergerak di bidang akademisi ataupun peneliti di masa kini. Oke, secara definisi, bibliometrix adalah paket perangkat lunak yang berbasis bahasa pemrograman R ya, yang dirancang khusus untuk melaksanakan analisis bibliometrik secara kuantitatif. Berbeda dengan membaca jurnal secara manual satu persatu, bibliometrik memungkinkan kita untuk mengolah data bibliografi seperti Scopus, kemudian Web of Science secara otomatis. Hebatnya lagi, tersedia fitur bernama BiblioSigny, yaitu antarmuka berbasis web yang membuat kita bisa melakukan analisis data hanya dengan klik-klik saja tanpa harus jago coding. Lalu apa sih manfaat utama dari bibliometrix ini? Oke, setidaknya ada 3 hal utama ya. Yang pertama itu memetakan tren penelitian, jadi kita bisa melihat topik apa yang sedang populer atau trending topik ya, topik apa yang mulai ditinggalkan dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, itu ada bagaimana kita memvisualisasi jaringan atau science mapping ya. Bibliometrik ini mampu untuk membuat peta kolaborasi antar penulis, antar negara, hingga keterkaitan antar kata kunci melalui visualisasi jaringan yang sangat estetik untuk dimasukkan ke dalam sebuah paper. Nomor 3, itu kita dapat untuk mengidentifikasi jurnal ataupun bahkan penulis mana yang paling berpengaruh sesuai dengan topik yang teman-teman angkat. Jadi kita bisa menentukan siapa penulis yang paling produktif, kemudian jurnal mana yang memiliki dampak paling besar dalam bidang studi yang sedang kita tekuni. Nah, dengan bibliometrix, proses penyusunan state of the art dalam skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal akan jauh lebih saintifik dan terukur. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai langkah pertama dari proses instalasinya. Ya, secara singkat, tutorial instalasi R Studio dan Bibliometrik ini menjadi 5 tahapan ya. Nah, tahap pertama kita pastikan dulu kita akan mengunduh atau menginstal R-nya, kerannya ya, keran project-nya. Kemudian kita download R Studio-nya, baru kita tambahkan library dari Bibliometrix-nya. Dan terakhir kita bisa dapat menjalankan dari BiblioSigny-nya via local server ya. Oke, langkah pertama adalah kita download terlebih dahulu CRAN software-nya ya. CRAN software sendiri dapat diakses di URL di atas ya. Jadi cran.r-project.org. Kemudian kita pilih sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Karena kebetulan saya menggunakan Windows, maka saya akan memilih download R for Windows ya. Ini silakan diklik. Kemudian akan muncul silakan ini install R for the first time ya. Maka akan langsung terunduh. Oke, setelah selesai keunduh, kita download bahan kedua, yaitu kita download R Studio-nya. R Studio-nya kita download dari posit.co/download/rstudio strip desktop ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih yang download R Studio Desktop for Windows ya. Kurang lebih ukurannya 319, disesuaikan saja teman-teman menggunakan operating system apa, karena terdapat juga untuk Windows 11, kemudian untuk macOS, Ubuntu, Debian dan sebagainya. Lalu sudah ada, tinggal klik saja bagian download R Studio for Windows ini. Karena dalam tutorial ini saya menggunakan Windows. Oke, pertama setelah saya di-download, kita install terlebih dahulu keran R-nya ya, silakan install seperti biasa. Kemudian kita pilih yes, pilih language yang kita akan gunakan. Di sini bisa English saja ya, paling umum. Kemudian ini next saja, next.
Dan ini kita biarkan user instalasi tetap seperti ini. Next. Ini kita no aja, kita pilih default aja ya untuk awal install. Sekarang next, dan lakukan next sampai proses instalasi selesai. Oke, setelah selesai kita proses instalasinya, klik finish. Nah, langkah berikutnya kita akan install RStudio-nya ya, yang kita sudah unduh juga di langkah sebelumnya. Double klik saja pada file exe-nya, kemudian kita yes saja, install. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah selesai kita klik finish saja. Oke, setelah selesai kita cek apakah sudah terinstall RStudio ya. Nah, kemudian kita buka saja aplikasi RStudio-nya. Kita close saja. Oke, berikut adalah tampilan atau tempat kita akan bekerja dengan script nantinya ya. Barangkali yang banyak mengulik tentang RStudio, ini cukup powerful alatnya dan dia open ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk keperluan ini. Nah, berikutnya langkah yang paling penting adalah kita install dulu package dari Bibliometric. Caranya, di bagian sebelah kanan akan muncul files dan sebagainya, kita pilih install. Nah, kemudian kita cari Bibliometric. Oke. Kemudian kita install. Biarkan prosesnya dan pastikan bahwasanya dalam proses instalasi ini memerlukan internet ya. Kita selalu tersambung dengan internet. Kita tunggu sampai selesai. Jadi memang proses ini memerlukan internet karena akan banyak mendownload ya komponen yang memang secara otomatis akan ditambahkan via konsol yang berjalan, yang kelihatan beberapa paket sudah diinstal yang akan kita perlukan untuk beberapa analisis ke depan. Oke, setelah selesai kita install, langkah berikutnya adalah kita panggil library ya. Library ini dengan cara di bagian konsol ini kita tulis library dalam kurung Bibliometrics ya, di atas, kemudian enter. Oke, juga sudah. Berikutnya adalah kita tuliskan lagi Biblioshiny ya, shiny dalam buka kurung tutup kurung, kemudian kita enter. Voila, browser sudah terbuka secara otomatis dan ini adalah tampilan dari Bibliometric ya, dari Biblioshiny tentunya, dan kita sudah siap menggunakannya tanpa perlu coding lagi ya. Lalu sekarang R, kemudian RStudio dan Bibliometric sudah siap di perangkat kalian, tapi punya alatnya saja mungkin belum cukup ya. Kita juga perlu bagaimana cara kesehatannya, bagaimana kita exercise ya untuk mencoba melakukan analisisnya. Nah, di video selanjutnya kita akan langsung melakukan praktek simulasi atau exercise. Saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan search query yang efektif di Scopus, kemudian bagaimana cara mengekspornya dalam bentuk format bibtext, dan tentu saja memasukkan data tersebut ke dalam R dan kita bisa mulai bedah hasilnya. Jadi, pastikan kalian sudah berhasil menginstal semuanya agar bisa langsung praktek bareng di video berikutnya. Kalau ada kendala saat instalasi tadi, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi di sana. Kemudian, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan saat video latihan, scraping, dan Scopusnya rilis. Saya, Wahid dari Jejak Spasial, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam spasial!